Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Yusuf Rahab selaku riset di Infobank. Kali ini kita akan membahas tentang majalah edisi perdana Januari 2026. Di sini ada Pak Martin Firdaus Ringo-Ringo berjabat sebagai Associate Research Director dari Marketing Research Indonesia. Selamat Pak Ringo. Selamat sore. Selamat sore Pak. Ya. Lalu ada Pak Ari Nugroho selaku redaktur dari Infobank, Pak. Iya. Jadi kita akan ditemani dua narasumber ini untuk membahas majalah edisi Januari di 2026. Apa aja sih yang akan dibahas, pokok-pokoknya, terus terkait dengan tema yang akan dibahas ini, saya akan singgung sedikit itu tentang hantu kriminalisasi kredit macet di tengah risiko pista dan krisis iklim. Jadi kalau teman-teman mau lebih tahu isinya apa, terus apa aja yang dibahas, ikutin kita, obrolan kita ini, nanti akan ketemu apa aja yang kita obrolin ini. Yang pertama langsung dari Mas Ari Nugroho ya Mas. Oke. Kira-kira apa nih yang dibahas nih? Oke, makasih Mas Yusuf. Ya. Jadi ini memang banyak isu menarik ya di majalah Infobank edisi Januari ini. Saya spill beberapa tulisan yang nanti teman-teman bisa baca selengkapnya di majalah. Saya mulai dari tajuk rencana kami di redaksi Infobank. Jadi kita nulis soal cybercrime. Jadi kita tarik dengan cybercrime di sektor keuangan, lalu mengerucut ke sistem pembayaran. Di situ ada termasuk juga BI Fast ya. Nanti kalau teman-teman update berita-berita soal itu pasti tahu soal ini. Jadi ada beberapa catatan di tulisan tajuk rencana ini. Jadi kita mengapresiasi BI Fast sebagai tulang punggung sistem pembayaran nasional. Kita lihat memberi kemudahan, banyak kemudahan untuk masyarakat, juga harga yang lebih kompetitif. Tapi di sisi lain juga kita menyoroti soal sedikit peran ganda dari BI yang satu sisi adalah regulator, tapi di satu sisi juga sebagai operator. Jadi ketika ada katakanlah serangan cyber, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hal ini, khususnya ketika serangan cyber itu untuk terjadi di BI Fast ya. Nah, pesannya adalah kita bagaimana kita meningkatkan keamanan cyber, keamanan digital di sektor keuangan kita, itu di semua ya, di perbankan, asuransi, multifinance, sekuritas, termasuk juga di sistem pembayaran. Teknologi makin canggih, tentu juga harus diikuti dengan SDM manusianya yang makin kompeten. Gitu. Nah, berikutnya di laporan utama. Di laporan utama ini kita memang bekerja sama dengan MRI, dengan Pak Martin dan tim. Jadi kita angkat laporan tentang satisfaction, loyalty, and engagement 2026. Jadi ini ada satu riset eksklusif dari MRI terhadap katakanlah terhadap layanan bank dan nasabahnya gitu ya. Nanti detailnya bisa dijelaskan sama Bang Martin. Cuma sebagai kemasan berita, kita angkat tentang kriminalisasi kredit. Nah, ini beberapa waktu terakhir memang banyak ya, terutama di bank-bank plat merah, termasuk juga BPD gitu. Kita tahu ada beberapa kasus kredit macet yang sampai ke sekarang sudah masuk ke pengadilan gitu. Nah ini kita lihat di satu sisi memberi rasa takut kepada bankir-bankir untuk menyalurkan kredit. Jadi kita khawatir bank-bank itu mungkin akan bermain aman gitu daripada menyalurkan kredit jor-joran, lalu sekarang debiturnya oke, sehat, tapi di suatu hari nanti ketika dia bermasalah, kreditnya jadi gagal, nanti dia bisa kena jadi kasus hukum gitu. Nah ini itu yang kita khawatirkan. Di laporan utama ini juga kita tampilkan data beberapa kasus kredit macet ya, ada yang terjadi di beberapa tahun terakhir ini. Nah, berikutnya
kita tulis juga untuk rubrik profil. Kita kemarin angkat di edisi ini kita angkat Pak Imam Teguh Saptono di Rut Bank Muamalat. Jadi kita mengupas tentang personal dari Pak Imam, juga nilai-nilai sebagai bankers, sebagai leaders yang beliau pegang. Juga ada informasi tentang rencana ke depan Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia, itu ke depannya mau ngapain sih ya, gitu kira-kira gitu. Lalu di rubrik lainnya kita ambil latar belakang adalah bencana longsor di Sumatera gitu. Jadi ini kita tarik ke industri keuangan. Misalnya di rubrik BPD kita angkat peran BPD di Sumatera, terutama di Aceh, di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, bagaimana mereka mendukung recovery masyarakat di sana yang terdampak bencana itu, khususnya ke debitur-debitur masing-masing bank ya gitu. Lalu juga di asuransi sama, kita masih angkat latar belakangnya bencana itu. Nah ini kita lihat bagaimana penetrasi asuransi bencana itu masih tertinggal dibanding dikaitkan dengan kesadaran masyarakat untuk berasuransi ya dalam hal bencana gitu. Nah ini saya sempat lihat data, kita ada datanya, ternyata memang Indonesia itu negara yang rawan bencana ya. Mungkin 5 besar ya, salah satu 5 besar negara yang paling rawan bencana. Dan ternyata penetrasi asuransi bencananya masih sangat rendah gitu. Nah ini untuk asuransi bencana ini kita tarik dikhususkan ke asuransi umum. Jadi kita belum bicara asuransi jiwanya gitu ya. Nah, lalu untuk rubrik multifinance, untuk pembahasan tentang multifinance ini ada 2 tulisan Mas Yusuf ya. Jadi ada 2 tulisan. Nah, salah satunya menarik adalah debt collector. Ini kan sebetulnya bukan isu baru ya, bukan topik baru ya. Cuma berulang gitu kan. Lagi ada kasus baru. Nah, benar. Nah, kita berangkat dari kejadian di Kalibata gitu Desember. Nah, di sini kita mau coba lihat sisi yang lebih clear ya tentang keberadaan debt collector atau DC gitu ya. Jadi kita lihat bahwa DC itu sebetulnya kan bagian dari ekosistem industri keuangan, terutama di multifinance itu. Jadi kenapa sampai ribut-ribut gitu? Apakah perkaranya karena soal adanya debt collector gitu, atau ada hal lainnya gitu? Nah, kita tahu bahwa aturan soal penagihan utang itu sudah ada ya, aturan dari OJK, undang-undangnya juga ada, fidusia gitu. Nah, tapi memang dalam pelaksanaannya ketika debt collector bertindak tidak sesuai aturan SOP, nah, itu yang terjadi adalah oknum. Nah, itu sudah keluar dari ekosistem industri keuangan tadi. Jadi kita tetap melihat bahwa industri keuangan tetap membutuhkan debt collector. Gitu. Untuk apa? Untuk menjaga kualitas pembiayaan. Kan nggak semua debitur itu katakanlah orang baik ya. Betul. Pasti kan ada debitur. 1-2 debitur yang nakal gitu. Yang seperti ini butuh bantuan debt collector juga untuk menagih. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca, bisa lihat perspektif yang lebih jernih tentang keberadaan debt collector. Saya rasa itu sih Mas, beberapa rubrik ya. Rubrik lainnya yang menarik masih banyak, nanti bisa dibaca langsung di majalah Infobank. Makasih Mas Ari Nugroho. Tadi pemaparan tentang beberapa kata kunci yang ada di majalah edisi Januari. Saya rasa cukup menarik ya, apalagi di media sosial ini kita lihat kasus debt collector, apalagi yang baru-baru di Kalibata. Terus juga ya kita coba lihat dari perspektif lain lah. Kadang kalau kita lihat di media sosial tuh suka
ya satu perspektif yang hanya dia tahu aja, dan saya rasa kayak kurang ilmiah gitu Pak, dan kurang alasan ya dari orang-orang aja alasan-alasan itu. Jadi teman-teman kalau mau lihat perspektif yang berbeda mungkin bisa lihat di edisi majalah Januari. Lanjut kita akan membahas tentang SLE, apa itu SLE, dan kira-kira SLE itu untuk bank apa ya, karena mungkin teman-teman kurang paham kali ya apa itu SLE, S-nya apa, L-nya apa, E-nya apa. Saya juga cuma tahu secara ini aja Pak, secara singkat aja. Singkatan-singkatan itu ya, tapi untuk mendalam tuh itu apa SLE. Mungkin langsung aja Pak Martin, bisa dijelasin apa itu SLE Pak? Baik, terima kasih. Selamat tahun baru untuk kita semua. Ya, jadi SLE ini adalah inisiatif dari MRI untuk bisa memberikan perspektif bagi pelaku perbankan nasional untuk bisa membandingkan bagaimana layanan yang dialami oleh nasabah-nasabah. Baik itu di perbankan dan juga di tahun ini kami memulai untuk asuransi jiwa. Seperti itu. Jadi studi ini SLE tadi kan ditanyakan, S itu adalah satisfaction, kepuasan, loyalty, dan engagement. Artinya studi ini tidak hanya mengukur kepuasan dari nasabah sebagai pengguna sebuah layanan, tapi juga mengukur bagaimana hubungan emosional antara nasabah dengan si banknya atau dengan si asuransinya. Jadi SLE ini sudah di tahun ke-8, kita mulai dari 2018, dan kita setiap tahun terus bertransformasi dengan melihat apa yang terjadi di perbankan. Nah, di tahun ini kita melihat adanya transformasi yang sangat pesat di bidang jasa keuangan. Tentunya teman-teman tadi sudah disinggung oleh Pak Ari, ada transformasi digital, layanan digital yang semakin dipercepat, lalu waktu layanan itu dipangkas, dan fitur transaksi keuangannya semakin banyak. Nah, tentunya hal ini juga menimbulkan ada gap antara nasabah dan si pelaku usahanya itu sendiri. Nah, apakah setiap nasabah saat ini sudah memahami bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada itu? Lalu bagaimana juga tentang fitur tadi disinggung mengenai adanya cybercrime. Potensi cybercrime juga begitu besar setelah adanya layanan yang digital. Nah, bagaimana nasabah itu teredukasi oleh bank-bank. Maka ini studi ini meng-capture semuanya. Kondisi itu di-capture sehingga kita bisa melihat dengan nyata bagaimana karakter nasabah di Indonesia ini, bagaimana kondisi perbankan di Indonesia ini dilihat dari sudut pandang nasabah terhadap bank dan juga asuransi. Nah, tahun ini kita hadir di 8 kota, 8 plus 1 sebenarnya, ada Balikpapan dan Samarinda, dan kita meng-capture dari 1584 responden dari 8 kota itu, dengan kisaran sampel ada 24 bank menjadi sampel dalam studi SLE ini, dan ada 4 asuransi jiwa di dalam studi SLE ini. Nah, jadi apa yang kita capture? Bagaimana hubungan dari nasabah itu dengan perbankan? Apa yang baru di tahun ini? Branded customer experience. Bahwa layanan itu seharusnya sesuai dengan slogan, sesuai dengan campaign yang diutarakan oleh pelaku usaha itu, apakah itu diterima dengan lengkap, dengan utuh oleh nasabahnya? Dirasakan nggak itu oleh nasabahnya? Oh, ternyata nasabah saat ini sudah mulai naik kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi nasabah di Indonesia ini sudah bisa melihat tanpa dia membeda-bedakan brand mana yang memberikan layanan. Tapi mereka langsung bisa menilai, oh kalau layanan yang cepat itu dan misalnya layanan yang mudah, proses yang sederhana itu harusnya dihadirkan oleh bank. Sehingga mereka dengan mudah dilayani, dengan mudah merasakan pelayanan dari bank itu sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat dari tren yang ada di tahun ini, bahwa nasabah itu sudah bisa melihat, menilai tanpa harus memperhatikan merek-merek yang tertentu. Tapi nasabah bisa menilai langsung, oh ternyata bank ini punya layanan yang cepat, yang sederhana, dan bisa memudahkan mereka. Nah, bukan cuma layanan yang cepat, tapi bagaimana dengan pembinaan loyalitas.
apa program loyalitas yang diberikan oleh perbankan sehingga mendekatkan nasabah kepada mereka, sehingga lifetime value dari nasabah itu bisa lebih baik untuk perbankan. Nah, inilah yang di-capture oleh studi SLA ini. Kita merasa di dalam tahun ini tingkat kepuasan nasabah itu sudah di atas rata-rata. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa sebenarnya hampir semua bank itu sudah bisa mendeliver kepuasan kepada nasabahnya. Sudah di atas 75 indeksnya. Artinya sudah menuju tingkat yang sangat puas. Nah, hal ini tentunya perlu dilihat oleh perbankan bahwa tidak cukup hanya memuaskan nasabah, tapi perlu membina loyalitas dan juga engagement dengan nasabahnya. Nah, bagaimana kita membina engagement ini? Tentunya ada dorongan dari layanan yang lebih baik, maka dia bisa mendorong engagement yang lebih baik kepada nasabahnya. Tapi ada hal lain, bagaimana? Apakah nasabah merasa bangga memiliki bank itu? Apakah nasabah merasa tidak mungkin hidup? Kalau tidak ada bank itu, bagaimana saya bisa hidup? Bagaimana saya bisa bayar makan saya? Bagaimana saya bisa bayar QRIS saya? Bagaimana saya bisa bayar nonton saya dan berlibur saya tanpa ada bank itu gitu. Nah, ini yang perlu dihadirkan oleh pihak perbankan, bahwa nasabah itu melihat secara utuh. Hubungan ini bukan lagi hubungan yang sifatnya hanya take and give, tapi harus hubungan yang sifatnya lebih mendalam dari itu. Kita ingin ada emotional attachment yang lebih mendalam yang dirasakan oleh nasabah, dan studi ini meng-capture itu. Nah, begitu juga di asuransi. Asuransi di tahun ini kita mulai untuk asuransi jiwa, dan kita mengambil ada 131 responden di Jabodetabek, dan kita lakukan survei kepada mereka pengguna jasa asuransi ini. Nah, apa yang kita temukan di dalam studi asuransi ini? Oh, ternyata tingkat kepuasannya belum begitu baik ya. Dibandingkan dengan perbankan, ternyata asuransi ini masih di bawah. Masalah utama ada di mana? Masalah utamanya adalah di dalam proses klaim. Bagaimana transparansi dari pihak perusahaan asuransi bisa memberikan penjelasan yang lebih baik, ini yang diharapkan oleh nasabah di bidang asuransi. Nah, ketika mereka klaim, mereka merasa ada hal-hal yang seharusnya, ya ini seharusnya sudah ada di dalam polis itu tadi ya, tapi kenapa tidak terlaksana gitu. Nah, mungkin ini perlu menjadi perhatian bagi para pelaku usaha asuransi, bahwa apa yang kita janjikan seharusnya itu yang kita deliver. Kalaupun itu berbeda maknanya, maka kita perlu transparan kepada nasabah di awal sebelum kita mengikat kontrak polis dengan mereka. Nah, jadi hal-hal ini yang masih menjadi isu di antara nasabah asuransi dan juga dari pelaku usaha asuransi itu sendiri. Jadi untuk hal ini, untuk tahun ini, maka kita perlu memperbaiki trust, unsur trust dari asuransi itu sendiri, dari para nasabah terhadap asuransi, agar mereka bisa merasa bahwa asuransi ini adil terhadap kami, tidak memperlakukan beda-beda gitu. Kok kasus di sana diokein, kok saya tidak gitu. Nah, ini mungkin yang menjadi isu yang utama di dalam studi ini, dan kita angkat, dan semoga ini bisa menjadi sarana untuk memperbaiki layanan di asuransi kita masing-masing. Mungkin demikian dari studi SLA yang bisa kami paparkan. Oh, iya. Ya, Bapak. Begitu ya, Mas Martin ya. Jadi kalau saya lihat bukan cuma kepuasan, tapi soal loyalitas juga dan emotion attachment tadi ya. Yes. Nah, itu mungkin yang akan dibahas di SLA ini, sehingga pelaku usaha bank-bank ini bisa punya strategi dan perbaikan yang baru gitu. Sehingga kalaupun misalnya dilihat nanti, oh ternyata ada yang kurang gitu. Bahkan di media sosial juga sering banyak itu satpam-satpam bahkan merasa bahwa ini ya, ada beberapa satpam di bank-bank lain yang terpercaya banget gitu. Sehingga ya itu menjadi sebuah nilai plus bagi nasabah-nasabah. Apalagi di media sosial kan semuanya transparan banget, apa aja bisa ketemu gitu kan. Mungkin itu yang harus
benahi lagi mungkin ya Pak Martin ya. Nah mungkin setelah dari pemaparan dua narasumber kita ini, kita bisa punya perspektif baru tentang bagaimana kasus-kasus tadi Pak Ari Nugroho bilang tentang debt collector, terus juga Pak Martin apa itu SLE. Jadi menambah wawasan baru buat teman-teman dan juga bisa menjadi sebuah ilmu baru buat teman-teman menentukan kira-kira bank mana yang bagus atau punya pilihan-pilihan tertentu sehingga teman-teman bisa lebih percaya. Mungkin itu saja dari saya selaku host Muhammad Yusuf Kahab, dari Pak Ari Nugroho juga, dari Pak Martin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.